Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Restianti dengan NIM 52521 guru kelas MI sekaligus mahasiswa PPG Transformasi UIN Sunan Gunung Jati Lagi. Pada tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran pada siswa kelas 5 dengan tema harmoni dalam ekosistem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kabar semuanya, anak-anakku? Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan mempelajari harmoni ekosistem ya. Anak-anak, coba tempat duduk kalian dirapikan biar kalian nyaman. Ya, udah pada nyaman semuanya? Ya. Oke, marilah kita membaca doa. Yang bikin doa siapa? Nenek. Bikin doa nek. Coba yang musyuk ya. Duduk yang rapi. Siap. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang akan masuk sekolah? Salwa ya. Kenapa Salwa? Sakit gigi ya. Mudah-mudahan ya Salwa segera sembuh. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam rasa cinta kita kepada negara kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memimpin? Saya. Oh, silakan Sakila. Indonesia
Itu anak-anak, kita akan mempelajari harmoni ekosistem ya, sebab rantai makanan. Ibu mau tanya nih, apa yang terjadi jika hewan di dalam hutan punah? Yo, apa yang terjadi jika hewan dalam hutan punah? Kehidupan tidak akan seimbang ya. Terus misalnya gini ya, kalian pernah ke sawah enggak? Di sawah itu ada apa aja? Terus padi, ular, semuanya itu ekosistem sawah. Harmoni ekosistem itu akan terus saling membutuhkan ya. Rantai makanan itu apa? Sudah tahu rantai makanan? Komponen saling makan dan dimakan dari organisme satu ke organisme lainnya ya. Baiklah, kita akan menonton video pembelajaran tentang harmoni ekosistem ya. Dan untuk apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gagal. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi atau beruntung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belatang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselimuti dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Kalau mau latihan soal topik ekosistem, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan penelitian lingkungan biotik dan abiotik. Apa itu lingkungan biotik? Oh ya, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan penelitian lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di sekitar kita. Yang ketiga, menjelaskan hubungan komponen biotik dan abiotik. Lingkungan biotik dan abiotik apa aja tadi? Ada yang tahu? Lingkungan biotik itu yang hidup, abiotik yang tidak hidup. Contoh apa? Lingkungan biotik, komponen biotik apa aja? Itu mah abiotik sayang. Biotik yang hidup, manusia, ayam, kambing, ular, ya, dan seterusnya. Terus abiotik, apa abiotik? Abiotik yang tidak hidup, tanah, air, matahari, terus udara itu dan seterusnya ya. Terus yang kedua, yang ketiga yang menjelaskan hubungan dari komponen biotik. Biotik dan abiotik itu sangat erat kaitannya ya, saling berkaitan. Karena apa? Kalau tidak ada abiotik dan biotik, komponen tidak akan terjadi dalam ekosistem ya. Selanjutnya, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik yang hidup biotik maupun tidak hidup atau abiotik. Yang kedua, lingkungan menjadi tempat makhluk hidup tinggal, mencari makan, tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya, komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, para komponen biotik: produsen menghasilkan makan, konsumen memakan makhluk hidup lainnya, pengurai
mengurai sisa makhluk hidup. Selanjutnya, komponen abiotik adalah benda hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, contoh ekosistem air, biotik, ikan, ganggang, abiotik, air, cahaya, dan oksigen. Ekosistem hutan, biotik, pohon, burung, serangga, abiotik, tanah, suhu, dan cahaya. Menjaga keseimbangan lingkungan, satu, guna air dan listrik secara hemat. Yang kedua, tanam pohon dan jaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, kurangi penggunaan plastik. Yang keempat, dukung pelestarian ekosistem sekitar. Udah ya? Baiklah anak-anak, sekarang apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Coba lihat tahu rantai makanan itu apa? Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Coba apa rantai makanan? Betul, tepuk tangan buat kita. Apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri dan zat organik melalui fotosintesis. Ya betul, tepuk tangan buat kita. Terus apa saja sih komponen makanan, rantai makanan itu? Yang tahu? Ya boleh. Betul, tepuk tangan. Terus, itu kelompok berapa? Kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan karnivora? Hewan memakan daging. Hewan pemakan daging, betul. Tepuk tangan betul. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan lembaran kerja yang berkelompok ya. Serigala kelompok mana? Oh, kelompok 4 ya. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4 boleh. Kelompok 3 mana? Kelompok 1. Oke, semuanya dikerjakan ya. Kelompoknya nih, kerjakannya.
Bulan kan semuanya bulan kan. Udah semuanya? Pensil. Udah semuanya? Udah. Baiklah anak-anak, dibacakan ya hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok 1. Semuanya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang rantai makanan. Produsen sebagai apa? Produsen unggul sebagai apa? Unggul sebagai yang kedua, belalang. Sebagai apa belalang? Konsumen 1. Terus baca. Kata konsumen keberapa kata? Konsumen kedua. Ya, terus aja baca aja. Sama dia baca seperwakilan. Baca semuanya dari produsen sampai ke pengurai. Main baca nih. Rumput berperan sebagai produsen. Tuh. Belalang berperan sebagai konsumen 1. Ya betul. Berperan sebagai konsumen 2. Tuh. Ular berperan sebagai konsumen 3. Tuh. Elang berperan sebagai Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo saya baca juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang keras ya, yang keras. Apa? Yang keras semuanya. Oh. Komponen biotik ya. Apa aja itu komponen biotik? Manusia, betul. Ayam, ikan, betul. Kuda, kelinci, kucing. Iya, betul, magetlah. Dan oksigen, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kelompok 3. Rantai makanan juga ya. Rumput sebagai apa? Terus rumput dimakan sama apa? Kelinci. Konsumen pertama ya. Kelinci dimakan sama apa? Ular. Ular mati diurai sama apa? Bakteri. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan membacakan biotik dan adiotik.
Biotik. Biotik adalah apa aja biotik? Biotik adalah manusia. Ya, betul. Biotik. Urai. Urai telur. Batu. Batu. Abiotik tanah. Ya, betul. Abiotik air. Abiotik awan. Awan, ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok K. Ayo sama-sama menyanyi rantai makanan. Satu, dua, tiga. Makanan sendiri. Baiklah anak-anak. Baiklah. Alhamdulillah ya kita telah mempelajari harmoni ekosistem. Terus ekosistem itu ada biotik, tadi kan ya biotik. Terus ada konsumen, produsen, itu ada dalam rantai makanan. Baiklah anak-anak, ada yang mau bertanya silakan. Silakan ya. Oh, abiotik tadi udah ya. Udah. Abiotik itu komponen ini yang tidak hidup ya. Baiklah, Ibu akan membagikan soal dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Udah ya pembagiannya. Pasti.